Ya, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon telah bergulir selama 8 tahun. Pertanyaannya mengapa 3 orang pelaku hingga saat ini masih bebas dan belum juga terungkap identitasnya. Kita akan bahas bersama pengamat kepolisian ISES, Bambang Rukminto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Bambang. Malam, Mbak Nisa. Pak Bambang, ada kesan bahwa sulit sekali ya, 8 tahun berlalu masih ada 3 dari 11 orang yang bahkan ini ciri-cirinya hanya diberikan secara tertulis, tidak ada foto, tidak ada sketsa. Kenapa ada kesan seperti itu? Apa memang sesulit itu untuk mengungkap kasus semacam ini? Ya, karena kalau saya melihat kasus ini kan bukan kasus delik aduan, kan dari delik hukum biasa yang sebenarnya eh, apa tidak terlalu sulit lah untuk membuktikan bahwa ini ada tindak kejahatan. Korban sudah ada, malah yang terjadi ada 2 orang. Salah satunya korban di bawah umur yang kemudian juga ada tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual seperti itu. Seharusnya polisi lebih serius dalam mengungkap kasus ini, gitu. Dengan 11 terduga pelaku dan kemudian ada 8 yang sudah ditersangkakan, artinya informasi terkait itu sudah sangat jelas, gitu. Sudah sangat clear. Hanya saja bagaimana kemauan dari kepolisian untuk mengungkap itu dengan serius. Kepolisian itu memiliki perangkat, gitu, memiliki scientific crime investigation untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus-kasus pidana seperti itu. Makanya kalau hanya sekedar tadi sampaikan Polda Jawa Barat di BAP-nya saat di Polda dicabut itu malah menjadi aneh gitu loh. Jadi bukan alasan ya, justru malah menjadi alasan balik ini kenapa hanya karena dicabut. Kok bisa sampai dicabut BAP-nya kemudian menjadi penghambat 3 orang ini ditangkap begitu ya? Benar, kepolisian seharusnya tidak hanya sekedar berdasarkan pengakuan dari saksi-saksi saja gitu loh. Apalagi kalau ini saksi-saksinya sudah 8 kemudian dicabut itu akan memunculkan pertanyaan mengapa itu dicabut. Selain itu mereka juga sudah ditersangkakan, artinya ada bukti-bukti lain yang seharusnya dikejar oleh kepolisian gitu loh. Mengapa itu terjadi? Tentu masyarakat akan berasumsi kemana-mana, apalagi ini sudah 8 tahun bergulir dan tidak ada progres yang berarti terkait dengan 3 tersangka, terduga yang sampai sekarang masih DPO seperti itu. Enggak, jadi kalau menurut Anda ini masalah kemauan, kalau menurut Anda ini masalah kemauan, Pak Bambang, maaf saya potong. Kalau menurut Anda ini adalah masalah kemauan dan bukan masalah kemampuan untuk mencari 3 orang yang masih buron ini, apa yang bisa diharapkan dari penyidikan sekarang? Karena desakan sudah jelas sangat-sangat terasa. Kalau saya merasa bahwa ini harus diambil alih oleh Barreskrim ya. Artinya selama 8 tahun ini satuan-satuan terkait di tingkat bawah yang melakukan penyidikan tidak bekerja dengan profesional gitu. Ini kita mengingatkan lagi, masyarakat berasumsi kemana-mana itu mengingatkan lagi di 40 tahun yang lalu terkait dengan kasus Sum Kuning yang menghebohkan dan kemudian dibongkar oleh Kapolri yang paling jujur, Pak Ugeng Imam Santoso seperti itu. Ini kan sangat menyedihkan sekali. Ini Sum Kuning di era di era cyber yang sekarang terjadi lagi ini menjadi aneh gitu. Makanya Kapolri, Barreskrim harus turun tangan untuk melakukan penyelidikan dengan membuka lagi kasus itu dan tidak menutup kemungkinan di Propam juga melakukan penyelidikan terkait satuan-satuan yang terlibat dalam proses penyelidikan itu. Mengapa ini bisa sampai sekarang tidak terungkap gitu? 8 orang sudah masuk di tahanan, 3 orang tidak bisa ditangkap dan kemudian informasi identitasnya masih sumir dan yang lain-lain itu menjadi aneh gitu seperti itu. Oke, viral dijadikan film menjadi sorotan publik. Ini saja sudah merupakan sindiran yang luar biasa sebenarnya atas kinerja kepolisian. Tapi kalau melihat tadi Anda mengatakan harus dituntaskan secara serius. Satu hal yang juga menjadi sorotan Pak Bambang, adanya dugaan-dugaan yang masih menjadi bola liar seperti jangan-jangan karena ada keterlibatan aparat misalnya atau karena diduga salah satu dari 3 buron ini adalah anak dari seorang anggota kepolisian misalnya. Apa hal-hal yang menurut Anda harus segera cepat dilakukan agar tidak lagi isu-isu ini yang justru malah menjadi sorotan? Ya, kepolisian jangan sampai melakukan pernyataan-pernyataan yang membuat blunder ya.
Salah satunya yang tadi terkait dengan 3 orang tersangka yang tidak ada identitasnya, hanya sekedar Ciri-ciri. profil yang belum jelas, ciri-ciri saja itu tidak menjadi hal yang aneh gitu loh. Makanya nama itu kan sudah jelas gitu loh. Mereka punya keluarga, polisi juga punya perangkat untuk melakukan penyelidikan, untuk melakukan investigasi. Tentu kalau mereka kepolisian serius untuk menangani itu, tentu ini tidak sampai 8 tahun untuk diungkap seperti itu. Apalagi korbannya 2 orang, 2 nyawa yang ini jangan mati sia-sia gitu. Apalagi di bawah umur yang terkait dengan almarhumah Vina ini seperti itu. Jadi saya konfirmasi kembali bahwa ini bukanlah kasus sulit dan seharusnya tidak dibiarkan menjadi sampai 8 tahun ya. Kalau serius seperti itu, kalau polisi profesional, polisi memiliki perangkat gitu. Tidak hanya bekerja dengan kesaksian-kesaksian saja. BAP yang dicabut, kemudian itu bukan menjadi persoalan kalau polisi bekerja dengan kaidah-kaidah yang ilmiah, kaidah-kaidah yang sudah ditentukan gitu. Kalau itu kalau kesaksian itu hanya dijadikan patokan, tentu penyelidikan tidak akan bergulir dengan bagus, dengan profesional seperti itu. Oke, ini tebakan liar Pak Bambang. Menurut pengamatan Anda sepanjang kasus-kasus serupa ketika dibiarkan berlarut-larut, selain karena ketidakmauan tadi, menurut Anda biasanya apa yang menyebabkan seperti ini? Ya rata-rata ada intervensi di luar kepentingan hukum. Entah itu intervensi politik, intervensi ekonomi, dan intervensi atasan, hal-hal seperti itu seringkali terjadi. Makanya memang peran masyarakat dalam melakukan kontrol kepada kepolisian itu sangat penting. Dan kepolisian kalau memang benar-benar serius ingin menegakkan hukum dengan profesional, tentu mereka harus benar-benar bekerja keras dengan mengungkap kasus itu dengan lebih cepat dan tuntas. Cepat dan tuntas. Terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat polisian ISE sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Pak.